3, 2. 107,9 FM Eltras Radio, the fresh generation and entertainment station. Halo Jangdeng semua. Halo. Para pendengar setia Eltras Radio. Dari sudut studio ini, aku Ray dengan temanku yang ada di sini Aku Dimas. siap menemani hari kalian dengan semangat yang membara. Nah, kali ini kita mau jelajah dunia nih, Dim. Oh iya, kemana tuh? Banyak deh pokoknya. Oke. Langsung aja kita bahas di Lego. Let's go around the world. Oke. Nah, jadi apa nih yang hal unik ya? Kamu tadi kan bilang kita let's go around the world ya. Iya. Fakta unik apa yang kamu maksud nih, Ray? Nah, aku tuh sekarang tuh lagi kemarin tuh sebenarnya kayak keinget banget gitu. Aku pernah nonton satu acara TV yang dia tuh ngebahas fakta-fakta unik kayak Lego juga. Oh ya, apa tuh? Aduh, jangan disebut dong. Oh iya. Tapi Aku ada satu episode Oke. di mana aku inget banget. Dia ngebahas tentang jasa-jasa yang unik yang ada di dunia. Nah, tapi sebelum kita lebih lanjut, kita coba bedah dulu dari KBBI. Apa sih jasa itu? Oke, apa tuh? Oke, jadi kalau misalkan dari KBBI sendiri, jasa itu adalah perbuatan yang memberikan segala sesuatu yang diperlukan orang lain. Atau bisa disebut layanan atau servis. Nah, jadi simpelnya gitulah. Jadi orang ngasih servis, ngasih layanan, dibayar. Ya, Gitu. dan tapi ini tuh unik gitu maksudnya. Iya, Oke. kali ini yang mau aku bahas tuh unik-unik. Oh iya. Kayak apa nih? Kamu ada nggak yang keinget juga gitu contohnya? Kalau aku sih, iya aku keinget sesuatu. Jadi aku pernah kayak scrolling gitu kan di medsos gitu dan Iya. aku tuh ngeliat ada jasa rental pacar gitu Rental ya. pacar. Iya rental pacar gitu. Aku pas awal lihat tuh kayak rental pacar seriusan nih gitu ya. Tapi ternyata beneran ada. Aku kulik-kulik lebih lanjut tuh ternyata beneran ada rental pacar tuh. Di mana tuh kalau boleh tahu? Rental pacar itu tuh sebenarnya ya tersebar di seluruh dunia gitu ya. Dari mulai Jepang, Korea, gitu, Cina itu tuh banyak banget menyediakan kayak jasa-jasa rental pacar gitu. Dan ternyata ide itu tuh kayak diserap ke Indonesia gitu ya. Di Indonesia sendiri bahkan aku ngeliat ada gitu Instagramnya. Oh, Iya, ada di Indo. betul ada banget gitu. Aku barusan kemarin kan aku sempat lewat scrolling gitu, aku cari ada gak sih jasa rental pacar di Indonesia dan ternyata beneran ada gitu. Oh, ada. Hmm. Butuh satu dong, Dip. Aduh, boleh banget nih. Nanti aku kasih ya IG-nya buat kamu. Anjay, boleh. Iya. Tapi kalau ngedenger rental pacar tuh aku keingetnya ada animenya kalau gak salah juga ya. Oh iya, apa tuh? Iya. Namanya Rent a Girlfriend juga Oh kalau gak iya. salah. Iya. Jadi emang kisahnya tuh tentang Orang cowok yang iya. yang rental pacar gitu ya. Iya, orang rental pacar udah dan Oke. Endingnya gimana tuh? belum. Oh, belum. Udah, kita mau bahas Let's Go Around the Oh World. iya, kita kan mau Let's Go Around the World. Iya, Iya. jangan bahas anime nanti ganti topik kita. Iya. Nah, dari rental pacar sendiri kamu tuh tahu nggak sih Ray sebenarnya? Tadi kan aku udah ngasih tahu. Kalau dari kamu sendiri gimana perspektif kamu? Terhadap rental pacar ini. Hmm, Rental pacar ini. Ya pada akhirnya kita tahu bahwa teknologi itu sangat membantu. membantu ya. Membantu banget ya. Membantu. Kadang kalau kita kesepian jadi mungkin ya bisa ditemani. Iya, betul banget. Dan itu memang pas banget gitu. Karena memang kan rental pacar ini tuh jasa ya atau layanan yang diberikan gitu oleh orang itu untuk tentunya konsumen ini ya atau apa klien yang memang membutuhkan pacar gitu ya. Dan konteks rental pacar di sini tuh bukan kasus yang kayak untuk hal-hal aneh gitu, enggak gitu. Jadi rental pacar di situ kayak untuk sekedar bermain-main gitu ya. Kalau misalnya kita kasih referensi yang di Jepang gitu, itu tuh kita kayak main-main gitu, makan bareng gitu ya. Dan atau misalnya butuh buat family meeting gitu, family gathering gitu. Dan ternyata kan kadang suka datanya nggak sih Oh pacarnya iya, mana gitu ya. pamerin pacarnya Betul kayak banget. Dan itu kan pressure ya gitu. ya Dan buat orang yang nggak bisa kayak tiba-tiba langsung punya pacar tuh kan pressure gitu ya. Jadinya akhirnya rental pacar lah iya, gitu. iya jelas banget kayak waktu kemarin kan aku lebaran ketemu, pacarnya mana? Aduh, gitu. Betul. Bisa tuh. Ya bisa. Nah, dan syarat-syarat itu sebenarnya tuh kayak
Simple, tapi ini tuh harus dipatuhi gitu. Tadi kan aku udah bilangnya kalau misalnya rental pacaran itu kayak bukan menjurus ke arah-arah aneh ya. Jadi memang ini harus ada kontrak sebelumnya gitu. Oh, jadi ada kontraknya. Ada gitu. Jadi kita kayak gak bisa lebih dari apa yang kita janjikan sebelumnya gitu. Kalau memang kita mau sekedar main gitu dan lain sebagainya ya udah kita gitu aja gitu dan kita nggak boleh ngelanggar hal tersebut. Kalau misalnya ngelanggar kita bisa dipidana gitu. Kita bisa Oh, iya. dilaporkan kayak gitu. Jadi beneran ya udah kegiatan yang dilakuin tuh gak ada hal-hal negatif gitu Enggak, ya? enggak. Oh, oke. Dan orang bilang sih ya, ini tuh sebenarnya cukup kontroversi gitu ya. Ada yang menganggap kayak ini tuh kok menyedihkan banget. Tapi sebenarnya juga ada manfaatnya sendiri gitu. Wow. Iya, ada manfaat sendiri karena buat orang yang memang sulit ya gitu untuk punya pacar secara langsung dengan rental pacarnya itu bisa membangun kepercayaan diri orang tersebut gitu. Misalnya Oke. kayak trial lah gitu, trial sebelum Oh, beneran punya pacar iya, kayak jadi gitu. kayak oh, at least kita kenal Iya, gimana kita sih tahu cewek dulu gitu. gitu. Iya, nah gitu contohnya. Tapi kalau aku sendiri agak bisa dibilang ada pengennya juga Oh sih. iya, kenapa Iya, tuh? baru diputusin dim. Aduh, sedih banget sih. Relate, 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 Iya, relate, relate. udah diputusin. Tahu-tahu pas lebaran ditanya pacarnya mana. Ah, itu beneran pressure banget gak sih? Pressure. Iya, iya. Mungkin ya dari ide ini ya, jasa ini tuh bisa mungkin membantu kamu nih gitu. Ketika nanti Aduh. ditanyain lagi ya, gitu, misalnya sama keluarga gitu ya, kerabat gitu ya. Bisa nih coba pakai gitu. Ya kalau bisa pacar beneran kan bisa. Oh, bisa banget. Eh, Mungkin ya awal mula nih kita buat plot gitu. Dari rental pacar jadi pacar beneran gitu kan. Mungkin boleh. ya gitu, mungkin. Mungkin. Tapi soal jasa unik lainnya ya, aku tuh kemarin tuh emang banyak sih aku lihat-lihat tuh. Apa Cuman tuh? ada banget yang beneran buat aku kayak wow gitu. Ini unik unik sih Oh ya. kalau ada kerjaannya. Oke, spill dong, spill. Jadi dia itu kerjanya tidur. Tidur. Tidur, Tidur di mana ya maksudnya? tidur Tidur di kasur. di kasur. Iya, Dan dibayar. dibayar. Oh, Bahkan bisa wow. nyampe 2 miliar. Gila sih. Itu bener unik banget sih. Aku penasaran. Bisa ceritain nggak lebih lanjut? Kamu kamu mau kerja di situ ya? Aduh, kayaknya kalau misalnya gajinya kayak tadi bisa sampai 2 miliar, kayaknya aku tertarik sih. Iya. Jadi jasa ini tuh beneran namanya tukang tidur profesional. Wow, 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 wow. Nah, jasa ini tuh uniknya kenapa? Ya yang tadi aku bilang, kita tidur, kita dibayar. Ya apalagi orang Indo yang banyak males-malesan. Ya gak semua sih, cuman Mayoritas ya ya gitu. banyak Banyak lah. ya Kita gitu. gak bisa pungkiri dong. Iya, Emang iya, semua iya. semua suka tidur. Iya, semua koridor pastinya. Nah, aku pengen tahu dong itu lebih selanjutnya. Itu gimana sih maksudnya caranya? Nah, caranya sendiri ya dari perusahaan ini kebetulan perusahaan ini emang banyak juga di dunia. Tapi kalau gak salah setahu aku perusahaan pembukanya itu kalau gak salah awalnya dari Finlandia atau Finland. Swedia. Hmm. Walaupun sekarang udah lebih banyak lagi ya. Dan alasan orang buka jasa ini pun bisa beragam. Ada yang untuk nyobain Hmm. kasur. Kan kalau misalkan kasur baru jadi itu juga harus ada quality checknya juga. Ya. Nah, kira-kira dari quality check yang bisa ini, yang udah dicari ini, yang udah kita telaah ini, orang tuh bakal nyaman atau enggak sih tidur di situ? Nah, jasa jasa tukang tidur profesional inilah yang melaksanakan itu. Oke, I see, I see. Nah, kalau misalnya untuk persyaratan, pasti ada syaratnya nggak sih? Syarat, kalau menurut aku ada sih harusnya. Mhm. Kalau gak salah tuh, kalau untuk syaratnya sendiri ya tentunya ya umur, persyaratan umur dan paham tentang ya masalah tidur gitu. Jadi seperti apa tidur yang baik, Oke. yang benar. Jadi kayak kita tuh nggak cuman asal tidur digaji gitu ya, Nggak nggak gitu asal ya? tidur, Oke. nggak Ya ada. asal kayak oke kita ketemu, oke kamu tidur. Heeh.
Oke, udah Ya, dibayar. berarti emang ada tata cara SOP-nya lah ya gitu ya. Iya, Oke. bahkan lebih uniknya lagi, NASA, perusahaan astronomi di Gede tuh. Amerika, pernah bayar sukarelawan 18.000 dolar Wow. Wow, wow, wow. Itu buat buat berbaring selama 70 hari dalam penelitian. 70 hari nonstop. Iya, jadi orang beneran dikurung, Hmm. ya udah disuruh tidur gitu. Jadi walaupun kalau menurut aku ya ini ya, eh, orang dibayar buat gabut gitu. Hmm. Cuma karena ya gabut juga, orang kalau gabut tidur, ya ini juga masih bisa termasuk ke dalam kategori. Kalau kalau dari ini sih untuk penelitian, Oke. karena NASA itu ingin meneliti apa apa yang akan terjadi kalau orang 70 hari diisolasi dalam jangka waktu panjang. Minimalnya 70 hari. I see. Oke. Nah, kalau ini tuh sebenarnya high demand nggak sih, Jago? Hmm, kind of. Kind of. Ya, Sebenarnya aku sendiri nggak pernah lihat sih ya selembarannya kayak locker nih, locker jadi eh, profesi apa tukang tidur ya gitu ya. Jadi iya. kayak kayak emang dari internal kah atau gimana gitu? Gimana sih? Kalau dari internal sih enggak, karena eh, balik lagi NASA, NASA pun mereka ngambilnya sukarelawan. Jadi siapapun yang mau ini gitu Oh ini untuk kasus NASA ya untuk gitu. kasus Kalau NASA. misalnya untuk yang Kalau untuk company gitu, yang company company perusahaan yang bikin kasur gitu, hmm, pastinya mereka juga ada perusahaan yang udah kerjasamanya lagi harusnya. Tapi ya begitu, bayarannya unik banget gitu. unik ya, iya ini banget sih. Dan kayaknya enak ya, enak gak enak sih kalau misalnya 7 hari beneran harus tidur gitu. Karena kan sebenarnya nggak semudah itu ya tidur tuh. Nggak Kayak, mudah banget. iya bahkan aku sendiri ya pengalaman aku sendiri. Kalau tidur terlalu banyaknya malah kayak sakit-sakit badan tuh kan. Iya, Iya gitu, malah kayak nggak enak. Dan itu perlu dedikasi sih itu untuk yang 70 hari itu. perlu banget Ya, sih. dedikasi ya. Nah, kalau tadi itu kan tukang tidur ya gitu ya. Iya. Tapi kalau misalnya tidurnya sendiri gitu ya, itu kan Aduh, agak gak. sedih Ya nggak tidur sih? sendiri sih, aku Hmm. sih udah biasa ya. Ya, aduh. Tapi kan buat sebagian orang mungkin perlu kehangatan gitu ya. Nah, Oh, makanya ada jasa unik lain nih gitu. apa tuh? Iya, jadi sebenarnya ada juga jasa unik di dunia. Itu namanya professional cuddler ya. At- Waduh, iya, atau pemeluk profesional gitu. Aku yang pas tahu ini tuh kayak emang beneran ada nih gitu sampai orang segabut ini untuk kerja jadi profesional cuddler gitu. Tapi ternyata memang jasa ini tuh lahir karena memang orang tuh butuh gitu. Ternyata orang ada butuh. aja orang yang butuh untuk dipeluk gitu. Bentar, peluknya peluk biasa atau cuddler yang ya gitu sama tidur gitu. Oke, jadi nah ini tuh sebenarnya cuddler ini tuh kan punya batasan-batasannya ya gitu ya. Iya. Dan ini tuh memang non seksual gitu. Jadi nggak ada mengarah ke hal yang gitu. Jadi memang biasanya profesional cuddler itu dibutuhin ya buat orang-orang yang kayak dia tuh ditekan terus sama orang-orang ya. Dia tuh kayak nggak pernah dikasih apa kelembutan lah gitu, nggak pernah dikasih apresiasi. Jadi orang yang ini ya pelaku profesional cuddler ini tuh ngasih lah kebutuhan yang kita nggak dapetin itu. Ya Oh, gitu. oke. Iya. Dan profesional cuddler ini tuh kayak apa ya? Hmm, nggak cuma sekedar peluk ya. Ah, Nggak cuma sekedar peluk, tapi beneran ada kompetensinya gitu. Bahkan ya pas aku cari ulik-ulik ya mengenai profesional cuddler itu memang butuh kompetensi kayak sertifikasi bahkan gitu. jadi harus ada Iya, ada ikut pelatihan, training dulu. training dulu gitu. Sebelum beneran bisa jadi profesional cuddler itu harus training dulu gitu ya. Mungkin sebelum profesional mungkin beginner cuddler Oke, kali ya gitu ya, iya. beginner cuddler gitu. Jadi gimana tuh trainingnya tuh? Kayak kita di training untuk cara memeluk yang baik dan benar atau gimana? Iya, jadi kan memang kalau misalnya nih ya kita pakai konteks bahasa ilmiah ya, sebenarnya cuddling tuh kayak sebuah seni gitu. Itu tuh Oh, cara gitu, oke. gimana sih itu biar itu tuh dilakukan gitu ya.
Nah, itu tuh ada pelatihan-pelatihannya dan tentunya difasilitasi dengan ya oleh perusahaan tertentu atau misalnya instansi tertentu yang memang mengajarkan bagaimana sih butuh kursus untuk cuddling ini gitu Oke. kan gitu. Nah, setelah itu tuh kita bakal misalnya nih, oh kamu nih udah bisa nih jadi profesional cuddler ya dari hasil kursus itu. Kamu bakal dapat sertifikat. Kalau udah dapat sertifikat gitu ya, dan kamu bisa, udah bisa mulai Jadi jadi gitu. kayak kayak dokter gitu ya. Iya, gitu Begitu kayak dapat gitu. sertifikat, udah dapat izin, boleh langsung. Wow. Betul. Dan sebenarnya tuh ya cuddling ini profesional cuddler gitu ya. Ini tuh sebenarnya mirip kayak pengasuh bayi, Pengasuh. Wow. pengasuh bayi. Jadi seorang profesional cuddler tuh harus bisa eh kayak gimana ya, memberikan kehangatan lah gitu, seperti ke anak gitu, ke bayi. Oh. Gitu. Gimana caranya bisa nenangin anaknya lagi Iya, iya, nangis iya. gitu kayak gitu. Makanya memang harus memiliki sifat pengasuh. Jadi Tuh. dari training itu bukan cuman kayak oke kita dilatih untuk memeluk, tapi ada training buat kayak ngasih kehangatannya juga. Iya, iya betul. Karena kan orang tuh nggak cuma pengen dipeluk, tapi pengen dipeluk itu dari hati ke Oh, hati. iya, iya, Gitu. iya. Ya, dari hati ke hati. Nggak cuma kayak sekedar peluk doang. Kayak Nggak gitu. kayak cuma oke gitu. Iya, dan ini tuh sebenarnya juga ada syaratnya. Buat orang yang nggak suka skinship nih ya, itu nggak bisa jadi profesional cuddler. Skinship ya, jadi gak suka di. Iya, kan ada orang yang Oh nggak suka ya, disentuh-sentuh gitu kan. Ya, itu nggak bisa jadi profesional cuddler. Jadi, memang harus dari diri sendiri, memang kamu tuh harus punya sifat penyayang sih. Kalau memang mau jadi profesional cuddler, tidur ini tuh cocok banget gitu ya. Tadi untuk orang yang tukang tidur gitu oh, ya, dan butuh ditemanin oke, gitu ya. Iya, 70 hari gitu ya, kalau ditemenin gimana? lebih Mungkin lebih lebih asik asik kali ya lah. sambil ngobrol-ngobrol Iya, gitu ya. walaupun tetap Iya. gabutnya berdua. Iya, Seenggaknya nggak sendiri. Iya, seenggaknya nggak sendiri. Kayak gitulah. gitu. Iya. Tuh. Nah, kalau dari aku sih ini ya profesional Udah. kader udah gitu. Dan oh ya, aku mau ngasih info lagi kalau ini tuh ada Wow, websitenya untuk beneran nyewa jasa cuddling ini. Barusan aku cari kayak beneran ada. ja- Gitu. Jadi kalau di memang Indo gitu ada. beneran bisa coba aja. Di Indo ada. Wow, Tadi juga aku oke. sempat lihat ada Instagramnya gitu. Ini jujur unik sih, agak aneh tapi asik banget Oke, gitu. oke, itu bagus banget sih. Iya. Tapi kalau menurut aku sih itu butuh bisa gak sih kayak untuk orang-orang yang baru ditinggalin keluarganya atau mungkin ditinggal pergi oleh seseorang yang berharga buat hidupnya gitu? Malah profesional cuddler tuh memang diperuntukannya orang Oh, kayak gitu. Untuk orang dengan kondisi yang memang lagi beneran down lah gitu. oke. Itu benar-benar butuh banget profesional cuddler. Karena kalau boleh jujur nih, ada juga jasa yang mirip-mirip kayak gitu tapi khusus ketika ada orang meninggal. Iya. Oh iya, gimana tuh maksudnya? Jadi ada nih di Cina namanya tuh pelayat profesional, Din. Pengayat Iya. profesional. Maksudnya jadi Jadi gimana tuh? kan kita kalau misalkan ada orang yang meninggal ya mungkin kalau orangnya baik ya memang banyak yang datang, ya entah Hmm, dari sanak saudara atau mungkin kerabat seperti tetangga yang kayak gitu juga. hmm, Nah, kalau misalkan di Cina ini uniknya tuh memang apa ya? Beneran mereka membayar seseorang untuk datang ke pemakaman orang terdekat gitu. I see. Jadi kayak menggantikan Menggantikan. dia gitu ya. Lebih Oke, tepatnya oke, oke. menggantikan yang layat. Melayatnya? Jadi seandainya Iya, sepi iya, iya, pun iya. ya kita seenggaknya nggak terlalu menyedihkan gitulah. Walaupun ini agak tetap Ya, menyedihkan sih. menyedihkan sih. Jadi kalau misalnya yang keluarga yang meninggal nggak punya Iya, banyak kerabat dan teman tuh bisa iya nyewa bisa. pelayat gitu ya. Iya, semoga aja ya kita nanti pada saat meninggal dunia ya jangan sampai Jangan lah ya. sampai lah ya. Iya. Kalau misalnya jasa pelayat profesional ini ya, Ya? pelayat profesional. Nah ini tuh sambil meluk juga gak kayak Oh, profesional cuddler atau sayangnya enggak. enggak? Oh enggak ya, memang Melayat, pure melayat aja melayat. gitu ya. Oke. Jadi mereka itu beneran kita bayar mereka untuk datang Hmm, dan mereka datang akan melakukan seperti pada dasarnya orang terdekat mereka meninggal melayat. gitu. Oh iya. Ini juga kan kultur Iya, Cina ya. Mungkin ala melayatnya ala sana ala pasti. ya ala Nah, sana gitu ya. Iya, uniknya iya. lagi nih,
pelayat profesional ini bakal dibonusin. Kalau Dibonusin misalkan apa tuh? mereka bisa nangis sesegukan yang sampai teriak-teriak, ya pokoknya histeris seperti Waduh, itulah, kayak beneran kehilangan oke. seseorang tersebut. Iya ya. Nah, ini tuh kalau menurut aku emang gokil banget sih. Gokil. Sebenarnya kayak kayak Iya, ironi gitu ya, tapi iya. tapi ya balik lagi, kasihan. Kasihan, tapi mungkin orang memang Iya, membutuhkan gitu ya. Dan juga menurut aku ya, ini tuh mungkin untuk jasa melayat tuh ketika menggantikan orang ini sedang misalnya aku lagi di luar negeri nih gitu, aku gak bisa ngelayat, mungkin ini bakal ada kerabat aku yang iya, ngelayat gitu ya, bisa mungkin bisa. mungkin aja gitu ya, bisa jadi. Jadi nggak cuman dalam konteks kayak menyedihkan tadi, tapi juga memang ketika orang yang mau ngelayat tapi nggak bisa tuh bisa digantikan sama jasa pelayat Iya. profesional ini kayak gitu. Nah, sejarahnya sendiri, ada sejarahnya loh. Oh, ada sejarahnya nih. Oke. Ini tuh asalnya lama banget. Dari Oke. tahun 206 sampai 220 Masehi. Maaf, Tuh, 206 sebelum Masehi sampai 220 Masehi. sebelum Masehi. Jauh banget. Jadi ini kalau bisa dibilang salah satu pionir dari jasa-jasa unik di dunia, ya bisa dibilang begitu. Iya, Bisa karena jadi, bisa jadi. ternyata bukan baru kemarin sore. Betul Ternyata banget, udah betul banget. dari sebelum Masehi loh. Iya, 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 iya. Iya. Gak expect sih, sumpah. Jadi sejarahnya ini sih emang dari dinasti Han, dinasti Han Nasihat. Cina. Hmm. Profesi ini tuh ngalamin kebangkitan dalam beberapa waktu tahun terakhir lah, makanya bisa naik lagi. Tapi ini juga pernah dilarang sama beberapa pihak juga lah. Iya Oh iya. karena masa revolusi kebudayaan Cina. Jadi untuk menghilangkan culture-culture yang aneh gitu, dihindari banget buat pakai jasa ini. Karena kalau Oke. dipikir lagi ya memang sedikit gak etis aja gitu. Gak Iya, etis, bener maksudnya sih, kita bener sih. gak kenal itu siapa, karena sepi, gak ada yang lihat, jadi akhirnya disewa gitu. Dan Iya. aneh aja gak sih kayak kita kehilangan kehilangan sosok yang kita sayang, yang kita cinta gitu. Ya, tapi masih kayak Iya, mikirin ada yang iya, ngelayat gak ya gitu ya. Orang mah fokus iya, sedih aja nggak iya. sih ya, meratapi gitu Karena ya. kalau misalkan orangnya baik sih, ini ya, baik sih ya orang akan berdatangan sendiri kok. Iya, betul, betul, betul. Ini tuh cukup amazing karena sebenarnya tadi ya yang aku udah sebutin kayak jasa eh, rental pacar gitu ya sama profesional cuddler tuh kayak gak sejauh itu Iya, ya. Awalnya kayak pasti ini tuh kayak inovasi dari orang yang iya. membutuhkan aja gitu ya. Kalau itu tuh dari 200 eh, 206 sebelum Masehi. sebelum Masehi ya. Iya, sampai wow, itu amazing banget sih. Dan uniknya nih gajinya, gajinya itu bisa nyampe $600 Amerika. enam Iya, ratus dolar Amerika atau per 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 sesi ke ngelayat. prosesi ngelayat. Oke. Atau ya bisa dibilang kalau kita rupiahin ya sekitar 8 sampai 9 juta lah menurut kurs hari ini. Iya, Buat iya, iya, buat iya. satu sesi itu. Tertarik? Oh enggak. Enggak, enggak, maaf ya, aku Iya. nggak tertarik sebenarnya. Iya. Oh ya, aku jadi keinget nih, kamu tuh tadi kan udah kayak ngejelasin ya ada Iya. gajinya juga. Aku tuh kayak belum bilang gitu kalau jasa rental pacar sama profesional cuddler ini tuh sebenarnya ada Iya, aku gajinya juga belum nanya juga, tadi. gitu. Iya kan, gitu ya. Kalau misalnya dipikir ini tuh remeh ya, sebenarnya enggak juga, gitu ya. Di Jabodetabek sendiri ya, Ada. sebenarnya ada, gitu ya. Di Indonesia ini, aku pakai data Indonesia dulu. Untuk profesional paddler ini tuh bisa 700.000 itu per Sekali, sekali. sekali ketemu Iya, satu satu sesi. sesi gitu. Damn. Iya, kayak gitu. Ya, kalau di luar negeri di Amerika Serikat contohnya itu tuh bisa $80 per sesi. Oke, itu Kayak gini. wow. Iya kan, gitu makanya kayak ternyata nggak Iya. semurah itu. Bahkan kayak cuman meluk doang nih nggak gitu ya. Nggak Kayaknya semurah itu. kalau menurut aku sih untuk pemeluk profesional dan
rental pacar tuh masih dibilang sedikit 11-12. Iya, masih sama sih harganya yang aku Iya, lihat-lihat juga ya gitu. Iya, itu gokil betul banget. banget sih. Gokil, gokil, gokil. Kayak kalau kita pikir mah itu remeh cuma nemenin, tapi ternyata kan orang butuh Iya, juga. tapi Gitu, menurut orang aku butuh. rental pacar itu lebih murah daripada cari pacar beneran. Kenapa Karena tuh? kan kalau kita rental pacar bayarnya pakai uang. Kalau cari pacar beneran Iya. bayarnya pakai hati, lebih sakit. Oh, oh, tuh. Ya ya, berarti untuk orang yang nggak mau lagi sakit Iya, hati ya gitu, bisa bisa lah. rental pacar aja gitu ya. Harganya juga Iya, affordable gitu ya mungkin ya affordable gitu. lah Oke. daripada kita harus bayar pakai perasaan. Iya iya bisa 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 bisa. Iya, sama kalau misalkan aku sih kayaknya paling pengen tuh tukang tidur profesional sih. Tukang Iya, tidur profesional, betul betul. Aku juga pengen sih itu, aku penasaran banget untuk jadi tukang tidur iya, profesionalnya ya. Gitu. Iya. ya udah, paling segitu sih ya yang kita bisa bahas di Legawa sekarang ya. Iya, dan juga sebenarnya banyak banget sih jasa-jasa Banyak unik di banget, dunia ini ya gitu. Tapi kayak kalau misalnya kita jelasin nggak satu-satu akan tuh gak cukup. akan cukup gak sih? Ya kita pasti bakal Iya, berepisode-episode nih gitu. Jadi untuk sekarang mungkin kita bisa dulu 4 jasa unik iya. ya gitu ya. Yang pertama ada Rental apa? pacar, Jasa rental pacar. Yang kedua ada profesional cuddler. Yang ketiga tukang ada tidur, tukang tidur profesional. Dan pelayat. terakhir ada pelayat Sebenarnya profesional kalau gitu ya. kita kulik Nah, lagi sebenarnya masih banyak banget. Ada banyak jasa banget minta gitu. maaf. Itu juga kayaknya Iya, unik Pak. tuh. Betul betul. Malah ini tuh ada jasa yang menurut aku kayak ini nowadays tuh lagi beneran naik sih. Kayak jasa sewa HP Wow, gitu. Ya itu untuk konser dan lain bukan sebagainya bukan kayak cuma gitu. untuk pamer tuh. Bukan. Jadi kayak ya bisa untuk pamer, tapi kayak jasa sewa HP itu kayak ya tentu untuk Ya gengsi ya. udah kita Ada. tahan dulu. Kita tahan Oh dulu. kita tahan dulu. Oke Paling oke. kita bahas untuk Legowo. Iya, kita Ya, kita itu spoiler spoiler aja aja ya. Kita spoiler dulu. Kita bisa bahas ini nanti nanti ya di episode episode selanjutnya. selanjutnya. Oke oke Baik, oke. Nah, kalau kita gitu tutup aja. Sekian dari oke. kami. Nama aku Ray dan sebelah aku ada Nah, aku Dimas. kami dari Eltras Radio pamit undur diri. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. See you. Dadah.